Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ami di sini akan menjelaskan tentang sianida. Apa itu asam sianida? Asam sianida adalah senyawa kimia yang mengandung gugus cyanose identik N yang terikat dengan atom hidrogen, atom karbon yang terikat 3 ke atom nitrogen. Pada gugus Cn sebagai ion sianida poliatomik yang bermuatan negatif. Hidrogen sianida salah satu senyawa yang sangat beracun. Anion Cn negatif bersifat isoelektronik jika berikatan dengan molekul nitrogen dan karbon monoksida. Sifat-sifat HCN. Sifat-sifat HCN murni mempunyai sifat tidak berwarna, mudah menguap pada suhu kamar, dan mempunyai bau khas. HCN mempunyai beta molekul yang ringan, sukar terionisasi, mudah berdifusi, dan lekas diserap oleh paru-paru, saluran cerna, dan kulit. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1989. Selanjutnya, dampak jika melebihi baku mutu. Menurut Kementerian Kesehatan, kadar sianida maksimum yang diperbolehkan dalam air minum adalah 0,07 mg per liter. Sedangkan standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk sianida pada media air untuk keperluan sanitasi adalah 0,1 mg per liter. Selain itu, sianida juga masuk melalui inhalasi lewat udara yang tercemar dari aktivitas industri, asap rokok, dan gas buang kendaraan hasil pembakaran yang tidak sempurna. Konsumsi ketela sebagai sumber makanan pokok juga dapat meningkatkan kadar sianida dalam darah loh. Selain itu, kontaminasi sianida juga berasal dari limbah cair industri tapioka yang melebihi baku mutu yaitu 0,5 mg per liter. Dampak pajanan sianida pada konsumsi ketela yang tinggi dan pencemaran sianida dari limbah cair industri tapioka yaitu gangguan syaraf dengan lemahnya pada otot jari tangan dan kaki, kesulitan berjalan, pandangan yang kabur, dan ketulian. Gangguan jantung bahkan dapat menyebabkan koma dan kematian. Efek lain yang ditimbulkan juga berkaitan dengan penurunan fungsi dan pembesaran kelenjar tiroid, sebab tubuh mengubah sianida menjadi tiosinet yang merupakan zat toksik bagi kelenjar tiroid. Nah, bagaimana pengolahan sianida jika melebihi baku mutu? Kondisi pH yang rendah atau asam sianida bebas mudah terurai menjadi asam sianida. Salah satu alternatif pengolahan yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar sianida adalah dengan proses netralisasi dengan menambahkan zat yang bersifat basa. Larutan kapur tohor yang bersifat basa dapat dimanfaatkan untuk menetralkan asam sianida yang akhirnya akan membentuk kalsium sianida. Pentingnya parameter sianida. Parameter memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai indeks pada sianida bebas. Konsentrasi sianida bebas pada limbah atau tailing sebelum proses pengolahan adalah 95,8 mg per liter. Dan setelah proses pengolahan turun menjadi 0,25 mg per liter. Sementara itu, baku mutu untuk konsentrasi sianida bebas adalah 0,5 mg per liter. Adapun konsentrasi logam berat berlarut pada tailing sebelum pengolahan dan setelah pengolahan tidak mengalami perubahan signifikan.
Berikut dampak sianida untuk kesehatan. Dalam jangka pendek, konsumsi sianida berlebihan dapat menyebabkan napas cepat dan tremor, gemetar parah. Untuk jangka panjang, kadar sianida yang berlebihan dapat menyebabkan kehilangan berat badan, kerusakan tiroid, dan kerusakan saraf. Penentuan kadar sianida lebih disarankan dengan menggunakan distilasi. Metode alternatif yang mungkin dapat digunakan adalah metode spektrofotometri pada manusia keracunan sianida yang disengaja telah muncul pada banyak kejadian sepanjang sejarah. Selanjutnya, dampak sianida untuk lingkungan. Berdasarkan analisis resiko kesehatan lingkungan, diketahui gangguan kesehatan dirasakan responden diantaranya adalah defisiensi yodium. Gejala lebih banyak dirasakan kelompok dewasa. Gejala-gejala yang paling banyak dirasakan diantaranya yaitu mudahnya kenaikan berat badan, mudah merasa lesu dan lelah, otot terasa lemah, sering mengantuk, kulit kering dan mengelupas, rambut kasar dan rontok, nyeri otot dan sendi, tidak tahan dingin, daya ingat menurun, gangguan pola menstruasi, pembekakan pada leher. Sementara, gejala pembekakan pada leher yang terjadi pada kelompok anak-anak terjadi pada 1 orang. Menurut semua kelompok umur, gejala keracunan sianida yang sering terjadi pada kelompok umur dewasa, gejala yang dialami masih bersifat umum, seperti gejala pusing, mual, dan muntah. Selain memiliki dampak yang negatif, ternyata sianida mempunyai manfaat untuk keperluan industri loh, yang digunakan pada industri pertambangan untuk membersihkan logam dan mengikat emas, bahan berbahaya dan beracun. Dalam konsentrasi tertentu, bila termakan manusia, dapat membahayakan kesehatan bahkan mengancam kehidupannya. Sianida dalam bentuk HCN merupakan zat yang beracun. HCN yang ditemukan dalam lingkungan industri dan dalam proses pertambangan sianida yang dihasilkan dapat berupa ion sianida dalam larutan lising. Ion sianida CN mempunyai kemampuan menghambat kerja enzim dalam tubuh yang peka terhadap sianida. Enzim sitokrom oksidase sangat peka terhadap sianida, menurut Enimos 1994. Nah, pada industri manufaktur, sianida juga bermanfaat untuk membuat kertas, tekstil, dan plastik. Nah, untuk gas sianida digunakan untuk membasmi hama, tikus-tikus, kuman di kapal, dan bangunan. Pemeriksaan pH. Hasil pemeriksaan pH air limbah tapioka sebelum dan sesudah perakuan disajikan pada tabel berikut. Dalam penelitian ini, rata-rata nilai pH sebelum dilakukan pengolahan menggunakan larutan kapur tohor adalah 6. Kemudian, setelah dilakukan penambahan larutan kapur tohor, pH-nya mengalami kenaikan secara bertingkat atau linear dengan nilai 6, 8, 9, 10, dan 11. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan penambahan larutan kapur tohor pada limbah cair tapioka, nilai pH akan menjadi naik atau menjadi basa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jikri Rohimah pada tahun 2016. Nilai pH tergantung dari keagulan yang digunakan karena kapur bersifat basa, maka pH menjadi naik, yaitu pada limbah deterjen buatan 10,39 menjadi 12,64 pada massa koagulan 5 gram. Seberapa bahayanyakah jika sianida dikonsumsi? Kalian masih ingat kan terhadap kasus seorang gadis yang meminum kopi
tercampur bahan sianida. Pada 4 tahun yang lalu, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri memastikan adanya kandungan sianida dalam kopi yang diminum oleh seorang gadis tersebut yang bernama Wayan Mirna Solihin dengan jumlah konsentrasi sianida di kopi itu sebanyak 15 gram per liter dan itu termasuk dosis yang tinggi. Menurut Polri Brigjen Alexander Mandalika mengatakan 90 mg per liter saja itu sudah bisa mematikan, apalagi ini sebanyak 15 gram per liter. Nah, sebelumnya kita sudah membahas dampak sianida terhadap tubuh manusia atau terhadap lingkungan, yang salah satunya menyebabkan kematian. Nah, seorang gadis ini pun setelah meminum kopi bercampur sianida tersebut, dalam hitungan menit saja ia mengalami kejang-kejang dan mulutnya berbusa hingga akhirnya meninggal. Jadi, sebahaya itu jika sianida dikonsumsi. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.